Nah, ketika kewajiban bergeser menjadi beban, jadi secara mental, secara psikologis, jadi beban. Maka lahirlah pelaksanaan yang sangat formalistik, tidak ingin mati, yang penting sudah terjadi. Efek proses ini terasa di tengah kita semua. Karena memang kita menerima kewajiban ini kan dari proses kehidupan keluarga yang ditanamkan dalam itu sebagai sebuah kewajiban. Wih, sholat, dosa, itu proses yang nggak salah, tapi berdampak nanti. Sehingga kalau kita bicara kenikmatan ibadah, ini menjadi PR besar sebuah muslim yang mengalami proses pembebanan waktu kecil dari prosedur pembebanan wajib ini, wajib ini, tapi apapun kondisi kita, latar belakang kita menerima semua syariat ini, intinya ada satu hal yang kita lakukan yang namanya halawatul iman. Salah satu turunan yang namanya kenikmatan menjalankan ibadah. Dalam bahasa Jawa namanya kenikmatan spiritual atau kebahagiaan spiritual atau kenikmatan kepuasan spiritual itu lebih tinggi daripada kepuasan apa. Dan dari sudut posisi ini luar biasa. Orang yang tidak bisa menikmati aktivitas ibadahnya atau tidak ibadah berarti hari-hari di sholat itu kena beban. Ya berarti kan setiap pada panggilan sholat ya kan beban. Ya, baru juga layanan itu batasan nyaman. Nah, itu mau tidur ya muncul dan guna. Jadi setiap hari kita akan terlibat. Yang pertama, yang kedua, dampak dari kita tidak menikmati, maka melaksanakan ibadah-ibadah dia ala kadar. Orang tidak mungkin menjalankan dengan maksimal manakala tidak menikmati. Contoh paling gampang, kalau suami tidak menikmati kehidupan rumah tangga, mau nggak dia kerja mas? Mas dan belajar tadi. Aku nggak ada juga. Saya aja saya nggak mau dengan terpaksa saya bawa itu. Nggak maksimal. Jadi ibadah yang sangat kompleks ini karena tidak ada input rasa kenikmatan di dalam menjalankan. Akhirnya kita jalankan itu juga yang memberikan penjelasan dengan ibadah dan kunjung ibadah dan kita belajar yang suatu baca ini yang bagi waktu mesin waktu teman ya. Jadi itu terasa di sholat tarawih. Itu terasa kita nggak ada yang ngebut sama. Kalau bahasa kalau masih terbuka, kita nggak usah banyak banyak. Kalau kita bahasa kualitas kan jadi. Kalau kita bicara normal aja. Kalau memang masnya memang ngasih duit 2 juta yang baik, kan udah yang penting dikasih yang baik. Satu saya nilai itu tuh beli 2 juta tapi masih juta nilai. Jadi akhirnya ibadah kita masih buru-buru seperti kita
Yang ketiga, kalau ada kesempatan sedikit alasan kita menikah, jadi kita akan menikah. Oh nggak suka, saya ibaratnya nggak sama istri. Istri yang nggak suka sama suami. Terus bilang, Bu, aku nanti nggak pulang. Iya, nggak apa-apa, bagus. Kok suka aku nggak pulang? Nggak suka sih mas. Cuman ya, kan jadi di sini ada hal yang terus tiba-tiba, oh ternyata aku langsung disuruh keluar. Berapa kan? 1 bulan. Oh, ini ada nggak mau. Aku senang. Loh kok senang aku nggak pulang? Ya, sebulan. Jadi, tapi lalu bisa fokus terus anak. Padahal saya emang nggak suka. Itu mirip kalau suami nggak suka sama istrinya. Mas kapan pulang? Kerja lo. Iya ini banyak kerja. Belum bisa pulang. Loh itu temen-temen bisa pulang belum itu sekali. Beda. Kita aktif. Gitu. Terus, tapi kamu kerjanya itu nggak naik-naik pangkat. Ya itu lah. Wah, itu siapa sih? Tahu ya? Sampailah dia pulang. Pulang. Baru itu 2 bulan nggak. Aku mau maaf. Aku nanti langsung ke kantor. Nah, pas 2 bulan loh mas. Aku kangen. Ya, satu tahun ini. Cuma bisa makan. Memilih kamu mau pilih kamu aku tuh. Ya, pilih kamu. Cuman kan nggak tahu nggak kantor gimana. Jadi kalau ada suami nggak betah ketemu istri, bukan karena waktu, bukan karena waktu, itu karena pengen. Karena kalau suka masih mungkin Pak Kantor, mohon maaf, ada rapat, nggak ada rapat, aku mau ketemu istriku, waalaikumsalam. Pasti gitu. Karena dia suka, dia begini, menikmati ketemu istri. Kalau nggak menikmati, istri, sorry ya, aku memilih kantor karena kumpet, kan gitu ceritanya. Benar nggak? Jadi kalau punya alasan sedikit menghindar jadi karena nggak menikmati. Makanya kan coba, paling terasa itu soal Isya. Saya di kantor, main ada teman datang ngajak ngopi diundur aja terus. Jadi kalau kita menikmati benar ya, jadi sedikit alasan meninggalkan orang mau baca tuh ada film itu kan sebenarnya boleh gak diangkat. Coba kita ini kan orang nggak penting amat kan sebenarnya. Kenapa seakan-akan kalau film itu harus diangkat seketika? Siapa yang bikin musik? Emang kalau nggak diangkat bukan ya? Enggak kan? Meskipun musiknya itu ngomong sama orang. Urusan pasti dari telepon. Kan kita rakyat, ngapain kan nggak diangkat udah nggak bubar urusan. Meskipun juga boleh tidak boleh bersama. Cuma begitu kita buka, kenapa perkara kecil aja bisa mengganggu? Ada WA buka, nggak jadi buka. Akhirnya buka lagi. Anak ada, mah ada susu. Oh iya sebentar. Ini bikin susu. Akhirnya kalau ada nggak jadi, akhirnya jujur lagi. Eh, pas lagi jujur, suaminya datang. Semalam, pas datang. Jadi itu jadi apa aja yang bisa buat alasan kita dibuka, kita dengan jadi malas. Pas buka kan, kolab lagi, gambarnya lama. Pas mau buka, ternyata udah jam 11 siang. Tidak dulu, udah dibuka. Itu jam 10 nggak buka. Karena kita nggak menikmati film. Jadi kalau alasan itu muncul, itu tanda karena dalam cinta alasan tidak ada yang punya alasan ketika menikah di awal pernikahan. Terus nih, Mas bisa nggak nanti mampir? Ini baru nikah seminggu ya. Kok sih yang ujung-ujungnya Mas? Oh yang di ujung itu ya, ujung kampung di bawah kot itu.
Iya ya, jembatan itu yang licin. Siap. Apa cepat bahasa licin itu. Kalau perlu, beb, ya. Kau suruh aku, siap pasar kamu. Karena baru seminggu. Coba kalau jual 5 tahun. Mas, bisa nggak beli pas? Nggak chance. Nggak cakep. Nggak makanya nggak ada. Assalamualaikum. Mana sih? Nggak ada. Repot apa? Bikin repot aja. Ah, yang berikutnya nomor 4. Ketiadaan dalam kenikmatan akan dibaru. Kita kehilangan sumber kekuasaan dalam bahasa mereka atau kebahagiaan yang paling tinggi. Jadi ini sudah ada lainnya. Jadi tingkat kebahagiaan itu bisa diilmiahkan menggunakan hormon endorfin. Tidak ada tes. Berapa volumenya hormon endorfin keluar itu berarti tingkat kepuasan atau kebahagiaan itu. Nah, hormon endorfin yang keluar dari puasa spiritual itu lebih besar daripada di bagian kromat. Kromat itu dunia kayak makan enak, kayak apa jalan-jalan jadi healing. Jalan-jalan itu kan walking-walking kan, mestinya badan Inggris enggak giling-giling. Kenapa jadi giling? Giling, jalan-jalan itu memberikan hormon endorfin, tapi nggak sebesar orang khusus dan bukti ilmiahnya tidak ada kanker cancer itu bisa hilang gara-gara jalan-jalan. Tapi cancer hilang gara-gara sholat malam ilmiah. Cuman dapatkan gini duplikasinya nggak dapat. Aku udah sholat khusyuk kok nggak hilang-hilang. Ya, khusyuk yang itu khusyuk jangan-jangan bagus benar. Nah, itu bedanya dalam agama karena duplikasinya yang gampang karena sangat personal. Ya kayak obat. Kalau obat kan bisa diobjektifikasi. Gitu. Orang kena tumor, sedikit hilang banyak data. Satunya data. Karena udah keluar mutasi dan takut dan berpikir ya Allah sembuh. Artinya secara medis itu hormon. Nah kalau benar kita tidak bisa menikmati ibadah, tapi sumber kebahagiaan yang paling tinggi nilainya itu yang kita dapatkan. Padahal kita mencari kebahagiaan kemana-mana. Nyari suami yang masya Allah sampai ke sana pada zaman itu sungguh terus nyari duit sama-sama kebahagiaan bikin rumah beli kendaraan yang lain jalan pagi setiap hari bagi pensiunan karena sama kebahagiaan supaya sehat-sehat tapi ada satu sumber kebahagiaan yang sangat tinggi miliknya orang lain yang bahkan ada di mana itu yang menyebabkan kenapa banyak orang yang tampak tidak enak tampak hidupnya tidak terlalu seaktif orang-orang lebih banyak sehat dan seterusnya. Itu ilmiah sumbang stres terhadap penyakit itu lebih tinggi daripada sumbang makanan penyakit. Kan data terakhir itu kan sumbang penyakit kan makanan. Sekarang jika akan stres, jika ini misalnya, stres itu porsinya 55% dibanding makanan. Awal-awal datanya makanan sumbang penyakit itu. Tapi ternyata mungkin tingkat stres lebih tinggi, jangan-jangan.
Kemana? Gitu. Porsi atau kontribusi kebahagiaan dengan panjang umur, besar. Datanya ada. Kontribusi kebaikan berkesehatan, besar. Datanya ada. Jadi, kalau dengan izin Allah kita bisa menikmati ibadah, kita itu punya sumber kenikmatan. Dan itu yang disarankan oleh Nabi yang sebuah yang sangat populer. Mari kita relate aku dengan sholat. Jadi hidup ini mau tenang, bukan dibalik. Sholat ini ribet. Kalau mau tenang, jangan sholat. Dalam sujud, dalam zikir, dalam tilawah, syaratnya setan itu bisa dulu. Karena kalau tidak, dia kepanasan. Artinya, itu kita. Dalam zikir, kan ada orang yang zikir sampai sampai gini. Itu saking memangnya. Jadi kan nggak ada aturan gerak-gerak begini, kecuali ada di beberapa tempat. Tapi kan kalau yang nggak itu mereka kan mereka. Ya. Tapi faktanya orang bikin sudah gerak, otomatis. Saking nikmatnya. Orang baca Quran, orang yang kan lagi saking nikmat ya, karena dia suaranya lebih bisa. Jadi ini kenikmatan. Ayo diraih. Kalau dunia ini banyak masalah, itu sudah kita kita punya kenikmatan yang lebih tinggi. Jika ingin kita dapat karena kita sudah punya porsi, terutama yang sudah sembuh. Semakin tua, saya sudah menyampaikan kepada teman-teman, itu cenderung semakin keras kepala. Ini datanya. Coba diberikan kepala, makin keras. Kalau semakin keras kepala, maka dia peluang komprominya tinggi. Kan keras kepala. Biasa, konflik kakek sama anaknya di pengasuhan. Itu dari mana-mana itu sudah. Dan itu aja nggak boleh katakan ini. Anak, jangan gitu lah, katanya ada. Kita juga. Karena orang tua udah punya experience, bapaknya punya ilmu baru. Dan semua hal. Kalau nggak punya sumber kalimat, orang banyak aktivitas mengakhiri hidupnya di masa depan dengan stabil. Ngomong harus diberi sabarannya, usul dari leles, makan sudah mulai rumit, yang diinginkan nggak bisa diadakan, makan kaji. Tapi paparan tidak bisa direbus katanya, terus digiring. Jika semuanya banyak empon, kalau nggak empon, empon itu kacang goreng, ini namanya empon. Aku mau makan sate, yang mau makan sate dikecek. Ya kayak jadi sate, kami blend, kami dari bubur bubur daging dan gerak alat tulisan. Kalau kita tidak punya sumber kebahagiaan, kalau ditambah tadi pelajaran, udah tekan dulu, sedih dulu. Makanya hasilnya apa? Allah jadi aku jadi orang jadi begini dan sebenarnya karena memang secara medis memungkinkan
secara sosial mungkin kan anak pada saatnya 24 jam bisa bersama. Keinginan pada saatnya dituruti, sementara aku cuma dalam mak, sendiri udah nggak bisa, semua nggak bisa. Tapi kamu nggak nikmat kamu mikir. Yang padahal bisa kau lakukan. Mikir tilawah, itu bisa kau lakukan. Dan saya ketemu yang kayak gitu. Luar biasa. Karena dia akan memaafkan yang lain itu. Karena dia udah ngerti. Karena dia sudah menemukan kebahagiaannya dalam mohon kepadanya dari udah serius. Dengan izin Allah begitu ibadahmu nikmat, sabarnya itu tambah terus. Tambah sabar, tambah syukur, tambah rindu. Ih, kamu nah, ini makanan yang keras. Kalau bisa dapat kita pulang. Enggak apa, kan ada orang tua yang sangat sabar kan. Jadi anaknya nggak kerepotan. Tapi ada orang tua yang ribut. Ini kamunya kurang tentu. Ya temennya kayak aku. Ya dulu yang mamamu bikin. Ya Allah, mama itu sudah 20 tahun meninggalnya. Kamu nggak tahu betulnya. Kan ada suami yang sangat sama istrinya. Dia ngomong, gak ada yang harus itu sebaik kamu. Kamu udah nggak ada. Waktu kemarin kecil, kamu udah ngerti cara bikin kopinya. Nggak gini bikin kopinya sedap. Nah, kamu nggak ngerti. Oh, yang bikin kopi kan mama, nggak ngerti. Oh, dan ya, perintah. Kenikmatan ibadah itu memberikan nilai kualitas yang lebih yang berdampak kepada nilai dan pahala. Kau menikmati ibadah mendorong kualitas. Kan kamu ketika menikmati itu berarti tidak kualitas kan? Begitu kau kualitas, beda dengan sama-sama sholat yang satu dikasih 10, terus 700, tetap tetap berbeda. Likul hasanatin asyaratannya. Ya kebaikan itu balas sebelum. Ilamis ini hari dia sampai 700. Kan? Ilah ada untuk apa? Sampai berlipat lipat. Pertanyaannya, kok ada yang 10, ada yang 700, ada berlipat? Karena dua. Kadar ikhlasnya, kadar kualitas bacaan. Jadi kualitas memberikan kontribusi terhadap nilai tinggi. Itu makanya ada yang sama-sama nomor 60, yang satu menuju jadi warga, yang satu nggak ada nilai, sama-sama. Kan sholat sama-sama sholat. Begitu berkualitas karena kita menikmati. Contoh paling gampang, ngasih nafkah ke A, ngasih kopi ke suami. Ini kan beda-beda. Kalau kita menikmati perjamuan kopi, karena kita sangat mencintai ayam beb ini. Beb, beb. Ada kopi. Oh, ayam. Ayam, bener kan ayam ya? Kasih kopi. Ini mas, aku temenin tajuk. Mau nggak disebutkan? Ya, kan beda kualitasnya dengan ada kopi ada di mana? Saya bikin, ya Allah kita bikin diri berapa? Mau ribut nih. Ya Allah kami capek mas, tadi puasa dari jam 3. Jam 3. Bikin sekalian gua. Kira-kira pahalanya bagaimana mas? Itu contoh paling gampang. Menikmati dia keluarga sangat mudah. Laki ngasih duit. Mas ada duit, ada. Duit aku. Apa yang banyak? Kalau kawan, nah iya.
Kalau balik lagi habis duit lah. Beda. Masa ada duit? Ada. Kalau untuk ibu ya harus ada. Mau berapa? Yang banyak. Oh ada. Dua, tiga. Banyak belum? Belum. Tambah lagi banyak. Ayo mau kemana? Aku anterin. Kamu ke pasar. Ayo. Nah, saya dipanggil itu ya kan, harusnya anterin sama. Sama-sama ngasih nafkah dengan cara membahagiakan, menyenangkan, memuliakan. Dengan apa gitu? Aku itu udah masih duit kamu sering. Minta mulu siapa? Oh, duit habis nih tuh. Mau makan. Ya Allah, makanan 10. Ya tapi 10 kan makanya nggak banyak. Tuh banyak. Lo banyak makan kali ya. Lalu ngira banget. Jadinya nilai. Nilainya aja. Jangan diangkat pakai menghina. Itu contoh-contoh bagus benar. Amal soleh yang dikerjakan dengan penuh kualitas karena dia menikmati. Jadi intinya pesan pentingnya menikmati ibadah itu penting urusan dunia juga penting urusan dunia kita balik adalah tinggi. Jadi pilihan kita harus menikmati ibadah. Oke. Nah tentu ibadah kan ada dua kata ibadah yang bentuknya amal. Contohnya kayak yang puasa, tilawah, dan ibadah yang bentuknya amal yang kan perbuatan yang dimaksudkan itu Allah namanya ibadah. Yang saya kaki, bersihin rumah, bikin kopi panas, teh, masakin, itu namanya amal duniawi. Terkadang disebut dengan bahan, ya, yaitu bahasa kemarin, mubah. Jadi kan bisa jadi ibadah. Jadi pasti menikmati ibadah itu yang bisa menikmati ibadah yang bentuknya kayak tadi, dan juga menikmati kehidupan mubah dalam rangka Allah. Dia juga menikmati bikin kopi karena menggambarkan Allah, menikmati jalan kaki karena dalam rangka kalian dalam rangka Allah menikmati, menikmati ngebersihin rumah. Aku bantu kayak gini nggak boleh kasih banget katanya biar kamu ini ada aktivitas. Kalau enggak kamu mau nggak ada, kalau lihat itu bakar mas tega banget. Justru aku sayang sama kamu loh deh. Sumpah ya. Itu kakakku itu nggak ada pembantu itu rapi sampai tua. Itu gara-gara nyapu, ngepel, nyuci, kerja, ke kantor, lengkap dia. Nah, ya. Nah, di amal ukhrawi kan ada ibadah mati dan rindu. Nah, berbeda dengan ibadah makhluk yang aturannya tetap. Sholat, baru makhluk yang aturannya longgar. Pikirkan bukan? Paham ya? Ini berarti menikmati ibadah, yang menikmati ini semua. Terutama yang amal ukhrawi. Tapi kalau kita bisa menikmati yang amal mubah, jauh lebih baik karena akan berkualitas. Bikin kopinya menikmati, masaknya dinikmati. Bukan masaknya terbebani. Masak mulu nih orang, makan mulu nih. Nah, kalau nggak panas nggak mau makan, duitnya dikit. Sama dengan suami. Ini ibu bikin minta duit mulu. Belanja itu pagi siang sore. Masa pagi belanja sore belanja belanja pagi perasaan tetangga kita belanja itu seminggu sekali udah mau diganti dari sekali ya. Setiap hari dia tahu. Katanya, kalau duitnya sedikit, gimana belanja? Dia belanja banyak, langsung mas duitnya. Ala kulihat kami tidak boleh. Nah, mungkin pertanyaan kritis. Kalau terjadi, semoga tidak terjadi. Kenapa tidak mudah? Atau bahkan kenapa jarang? Kenapa lebih banyaknya justru bukan soal itu? Buktinya ingin cepat-cepat. Alhamdulillah. Wow.
Dan ada sholat belum. Dan sholatnya ya ngawur-ngawur aja. Begitu ada sholat malam panjang, astagfirullah. Jangan terawih di situ panjang. Nanti itu ketahuan. Makanya kalau masjid yang panjang-panjang, itu isinya sedikit dan cenderung laki-laki. Yang muda, so, banyaknya juga. Makanya unik di Jabodetabek itu. Kan katanya banyak yang info. Tapi milih 11. Jadi sebenarnya bukan NU, bukan Muhammadiyah. Milih yang gampang. Itu mazhabnya orang Jakarta itu. Kalau terawih milih yang 11. Itu ya. Oke ya. Tapi kita lihat. Terus, tapi kalau nanti dikit minta jamaah, ke Bogor minta jamaah. Kamu punya teman ke Bogor jamaah. Rumahnya itu di, kalau dari kita itu apa? Citahi pernah dikit. Citahi pernah dikit. Bojong, Bojong. Bojong di Jakarta. Jamaah. Ya orang bisa di Jakarta jamaah. Ini kain bolak-balik. Jamaah juga. Berarti itu siapa itu madhabnya? Hanafi. Tapi nanti kalau ada ikut tahlilan. Jadi ini madhabnya siapa nih orang? Jadi madhabnya di madhab seenak. Karena memang pada dasarnya nggak mau belajar. Itu kata gitu namanya yang sudah di diskon. Nah itu kan 23, tapi di Jakarta di diskon. Jadi ada ceritanya di Muslim ketemu Pak Harto. Waktu itu sudah turun atau terus nanti yang imamin Pak Kiai itu kan belum Pak. Besok tanya, Harto nanti mau tarawihnya pakai gaya Pak. Gitu kan. Kata Harto, itu sekarang ada berapa gaya? Ada dua gaya Pak. Ada gaya tradisional, gaya diskon. Oh ada yang diskon? Iya. Karena aku diskon lagi kalau tidak. Ada yang sebelah. Oh ya udah yang sebelah. Jadi maksudnya sebelah dipilih bukan karena dalil syar'i, jangan cepat aja. Jadi maksud saya, kenapa kadang terasa ibadah itu lebih bagus? Baca Quran itu kalau lagi nggak susah nggak bisa. Pas susah, kalau lagi bahagia, bacanya TikTok. Average orang terutama pendidikan motivasi itu pasti. Tapi kalau orang bikin orang luar biasa. Orang itu bisa nonton TikTok live dan TikTok live itu berganti-ganti. Dengerin tilawah kalau itu dong. Nah, ini memang bad, nggak apa-apa. Namanya kita kan ingin juga. Kenapa itu terjadi? Dan seterusnya, dia mulai. Jadi banyak sekali kebaikan yang kita merasakan ini. Ya, pertama, cara penjelasan orang. Syahwat kita belum terpenuhi. Kalau menggunakan metode syahwat itu yang membentuk selera dan emosi. Kalau syahwat yang masih lawan, apalagi amal, yang tidak mungkin menikmati. Ibu-ibu yang suka makan pedes atau pedesnya ya ya tidak pedes. Kamu nanya pedes itu rasa itu langsung sakit sebenarnya. Pedes itu bagian dari rasa, kayak rasa kayak manis. Atau dia bukan rasa pedes.
Ketahuan kita belajar. Pedas itu bukan rasa. Pedas itu adalah sakit dari pedas itu adalah konsekuensi dari sakit yang diderita oleh anggota kecil. Karena dia merasa sakit, itulah yang namanya dirasakan. Rasa itu contohnya asin itu rasa, manis itu rasa, pedas itu tidak rasa. Pedas itu adalah cara, kalau kita guyon, cara memanipulasi kecap karena makanannya gak enak. Kasih pedas, jadi kok pasti kau makan. Serius, kau buka coba. Ah, rasa yang diterima. Ah, ada pedas ya? Sekarang saya mau nanya. Begitu orang sudah terbiasa disakiti kecapnya, rasanya ini disakiti, pedas, terus makan gak pedas. Ngomongnya apa? Gak enak. Bukan gak enak. Berarti mulutmu sedang tidak disakiti. Kok malah gak enak? Itu lagi. Berarti selera kecap kita lebih suka disakiti. Karena ini logika aja, logika aja. Demikianlah syahwat. Kalau dia tidak mutmainnah, nggak akan menikmati juga. Dia lebih menikmati. Selera ini kalau udah rusak, lebih menikmati pedas yang menyakiti lambung daripada saus dari bahan alami yang memberikan kontribusi ke lambung. Nah, oh, jadi asam. Jadi kan rujak sama salad itu sebenarnya sama apa? Rujak sama salad sama apa nih? Jadi saladnya orang timur itu namanya rujak. Mirip dengan pecel sama salad salad sayur, sama kan? Gadu gabus sama. Paham kan? Begitu selera kita buah, buah, buah. Pertama kali kita coba yang pakai asam salad. Enak. Jadi maksud saya, itulah syahwat. Syahwat itu kalau terbentuk mutmainah, yang baik justru tidak bisa. Itu namanya asidik. Kalau di syahwat namanya lawang. Lawang itu asidik. Baik oke, dulu oke. Ke masjid oke, mabuk oke. Mabuk, ayo. Kamu ke masjid nggak habis mabuk? Ayo. Alhamdulillah bisa ke masjid. Jadi aku tuh dulu ada beberapa cerita. Itu kalau mau mabuk baca bismillah. Bismillah. Habis itu, alhamdulillah. Terus ke masjid, tapi tidur. Bukan untuk sholat. Tidurnya di masjid. Jadi habis dari mabuk itu ke masjid. Kita tidur di masjid. Ada juga ada yang lucu, itu aja tapi lucu. Ya lanjut ya. Ya, itu pertama. Jadi bisa jadi yang belum terkelola itu syahwat. Meskipun kita sudah jadi muslim yang sebenarnya syahwat kita masih lama. Mungkin nggak sampai amarah. Jadi masih asik sih. Suka ini, suka itu, atau nggak suka ini, suka itu. Ya, itu kebanyakan. Yang kedua, kita tidak pernah serius belajar agama menggunakan nilai. Tapi kita mengenali agama dari berbagai. Itu penyebab utama. Saya berikan contoh mu'alaf. Mu'alaf itu pelajari agama dari nilai. Sebagai agama itu ada sumber nilai. Tauhid,
pegangan, terus kan dia sholat itu apa, ini apa, maknanya apa, itu nilai. Belajar agama sebagai sumber nilai. Zakat ini apa, ini apa. Kita belajar agama sebagai beban. Kita wajib ini, wajib ini, syahid, tidak syahid. Kan bebas pintu masuknya. Maka kita dapatkan malam yang memang ilmiah menikmati ketaatan. Aku berani bertahan. Aku tidak menemukan dan aku tidak bertulang dari siapa. Jadi kalau aku kan saya bicarakan meskipun aku terbuang, tapi aku menemukan Tuhan. Itu kan kalimat mereka, karena mereka. Tapi saya harus akui, mau Allah yang tidak menggunakan meletakkan sesuatu sebenarnya juga sama-sama ngaco juga. Saya tuh pernah ketemu beberapa mualaf, ngaco, mualaf dari Perancis. Ya, ya emang sih ngaco, karena ternyata yang hamil dulu karena pernikahan, karena dia dinikahi sama seorang muslim, akhirnya dia masuk Islam, tapi mungkin nggak segera bisa baik Islamnya, kan? Itu terus akhirnya cerai sama suaminya, ya udah nggak tampak karena ternyata emang dia juga belajar Islam, juga tidak mengakui Islam, ya sekedar Islam ya karena dulu nikah sama dia udah. Jadi kalau cuma malam juga bisa mati kalau soalnya dia pintu masuk Islamnya garis. Jadi pintu masuk belajar Islam. Saya suka ibaratin kayak orang dari keluarga kaya, anak satu-satunya. Rumah saat isinya itu nilainya mahal, termasuk main. Tapi sepanjang hidupnya ini, abahnya, uminya tidak pernah ngasih tahu ini barang apa, ini berapa. Yang dia tahu ya itu begitu aja. Sudah. Dia akhirnya melihat teman-temannya pada main perosotan di kejauhan sana, di atas tanah yang nggak safety itu perosotannya. Terus pakai kedua pisang, pakai macam. Kalau di rumah itu banyak mainan yang lebih safety, lebih seru, lebih. Tapi bagi dia, terus akhirnya ada temennya melihat ada mainan dari apa itu namanya Jelo Bali ditarikan. Wih, wih, mau nggak tukeran sama mainanku nih banyak banget nih. Udah bosan. Apaan tuh nih? Oh boleh, boleh, boleh. Tuker aja. Berapa? 10. Wih, kakak 10 nih. Bawain ke atas. Satunya ini harganya 10 juta. Yang ini harganya mungkin sampai situ. Itu yang kita tahu. Kita nggak pernah mempelajari Islam sebagai seperti banyak hal. Sehingga kita menjalankannya ya, merasa tidak ada. Kita mencari hal-hal baru. Akhirnya agama ini tidak pernah kita itu masuknya. Yang ketiga, sebab memang ada dorongan sih, baik setan jin atau setan manusia, yang membangun selera, namanya metode tazyin. Tazyin itu menghias-hias, menghiasi hati manusia agar yang buruk tampak baik, yang baik tampak buruk, yang benar tampak berat, yang salah tampak ringan, termasuk tampak nikmat. Itu kan ada guyon, ada tampaknya ada guyon. Jadi tiba-tiba pernah dengar nggak? Ada bir nol alkohol. Pernah dengar ya? Hukumnya hal apa? Bir nol alkohol. Halal. Karena haramnya bukan karena birnya, tapi karena meskipun namanya bir. Ketemulah teman yang lain. Oke, sekarang bir udah halal. Lah kok bisa? Ya, enggak, ternyata nol. Enggak ada alkohol sama sekali. Oh, gitu. Ya, seru. Loh, kok malah kan bukan ke laki kelas
Nah, biasanya yang kamu mulai itu kurang aktif. Jadi ada persepsi yang kamu itu mirip ada beberapa makanan. Tanya enggak ya? Kalau bagus itu enak. Nah, jadi setan itu memang menghiasi hati kita, menghiasi selera agar yang buruk itu enak, nyaman, yang baik itu jelek, nyaman. Itu dulu pernah ada case yang terasa sekali. Hijab baru terasa kan baru. Dulu hijab itu jadinya umum, kedobrongan, keren, panas, apalagi Arab, sumuk. Iya, dan itu mending panahmu udah nggak mau hijaban gara-gara nggak mau nggak keren. Ah, hijaban. Nah, beriring waktu, penguatan hijab, jadi artinya seperti itu. Sama bisnis yang lain, yang soleh dianggap apa itu mengancam, yang dianggap toleran, itu semua namanya tazyid. Yakni setan memang mendorong kita untuk tidak menikmati, jangan sampai menikmati. Makanya dibuat jadi kayak berat, kayak belum lagi memang ada setan manusia yang berkolaborasi membangun persepsi di otak kita. Awas ya. Persepsi itu lebih penting dari substansi. Dan persepsi itu membentuk selera. Dan itu mungkin saya boleh nyebut salah satu merek. Ini kuatnya persepsi. Ada salah satu minuman soda. Ini diterangkan di dunia marketing. Itu terkenal, kisah ini bisa terkenal. Betapa persepsi membentuk selera. Ini, ini minuman bersoda, ini minuman bersoda. Dikasihkan minum pada orang yang ditutup matanya. Itu ya, diminum, ini merek A, ini merek B. Itu ya, enak mana? Enak B. Itu ya, sekarang simulasi kedua orang yang sama, dibuka matanya. Nah tadi, yang kualitasnya sama dikasih merek. Lu, merek A, ini kasih merek B. Terus enak mana? Enak. Padahal tadi, pada waktu nggak ada mereknya, enak. Itu namanya kekuatan persepsi. Membangun saya. Kamu tahu itu merek apa? Coca-Cola sama Pepsi. Coca-Cola sama Pepsi itu pernah disimulasikan karena Coca-Cola daripada Pepsi. Jadi proses membuat kebajikan itu nggak enak, bahkan mengancam, itu kerja keras dunia proses. Dan setan manusia juga mengerjakannya. Jika kita merasa nyaman, merasa takut, dan lain-lain. Dia remaja terasa, bisa soal ini, dan lain-lain. Dia nomor 4 salah satu sebabnya. Jadi sebab pertama tadi ada sahabat kita bilang pintu masuk belajar kita tuh. Terusnya juga ada kerja depan belajar apa yang kita nulis. Yang nomor 4, nah kita sendiri tidak mencoba untuk memproses menikmati, dibiarkan begitu aja bertahun-tahun. Jadi ada namanya menikmati karena proses menikmati. Kalau pesawat itu kan suruh kalau nggak bisa nangis, tampak menangis. Senang ya. Kalau engkau makanan gak enak, kamu harus menampakkan enak. Itu senang. Kalau kamu bertamu pada orang dan makanan gak enak, kamu harus menunjukkan makanan itu enak. Gesturnya. Dan itu akan membantu. Itu namanya mengintervensi selera menggunakan kognisi. Karena kita mendorong selera enak, ngomongin.
Sama tadi, yang suka pedas nanti didorong. Yang benar itu misalnya pedasnya berkurang. Nanti lama-lama bergeser dengan selera. Yang benar itu bukan cilok cireng, tapi beberapa apa makanan apa gitu. Itu membentuk saya pakai kognisi. Nah kalau kita bisa kita nikmati mungkin ini ada baik, ini menghadap Allah, ini apa lama-lama dengan situasi. Iya. Nah mungkin karena kita tidak melakukannya, itu juga akhirnya nggak terjadi. Dari kamu lagi karena saking peran menikmati ibadah. Sudah tahu kita sebabnya, maka kita langsung ke langkah. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, di poin terakhir, beberapa praktek di dalam beberapa ibadah yang kenikmatannya seperti apa? Bukan kita saja. Maka pertama, kita harus menata syahwat atau nafsu untuk menjadi rumah. Dengan apa? Dengan zikir. Udah, dipikirin aja. Zikir sebanyak-banyaknya sehingga nanti nafsunya mutmain. Diawali dari taubat. Udah zikir aja itu kayak membentuk selera. Kayak kayak kalau orang dulu awal-awal kita kenal minum mineral itu kan nggak enak minum putih. Saat itu minum itu yang manis kan. Masa air putih dijual ini mah tinggal ngerok sumur air gitu. Kan gitu kan dulu kita persepsinya dulu. Apalagi disuguhi air putih atau pelit banget. Masih kan datang-datang. Jadi sugi. Tanya sama ini. Kamu tadi sugi apa? Wah, saya lupa itu. Ya enggak, kata orang kita katanya kalau kita kasih gula, katanya nanti kita kena gula. Enggak, cuma pelit-pelit aja. Aku kena gula, padahal orang kena gula. Tapi lama-lama kita bisa terima. Membentuk, membentuk selanya seperti gula. Oh, lama-lama malah minum manis, takut malah gak enak. Dibentuk seleranya, kebentuk. Sama tadi yang suka pedas lama-lama dan dibentuk selera. Yang suka minyak lama-lama nggak suka. Dulu apa aja harus ada minyak. Kan kalau nggak ada minyaknya, sambal jadi gerujuk minyak. Sambal digerujuk minyak, nasi dikasih minyak, apa itu minyak? Baru digerujuk minyak. Kemprem-kemprem itu jadi kayak enak. Lama-lama begitu ditata. Yang kedua, ayo belajar Islam sebagai sumber. Nah, ayo belajar Islam sebagai sumber ilmu. Bukan hanya formalitas kegiatan. Oke. Bukan sekedar aku kata apa nanti aku ibadah apa enggak. Bukan. Ini yang ditekankan Indonesia rumah yang terkenal di UK yang ayo jadi Quran sebagai sumber nilai bukan hanya bahan bacaan. Karena begitu kan sumber nilai, kau akan tahu nilainya dan kau akan menikmati dalam sujud maupun dengan sujud bersama Nabi. Kau bisa merasakan manfaatnya. Kau merasakan kasih sayang Allah. Itu karena kau tempatnya lebih sumber nilai. Begitu praktek-praktek beragama itu sumber kekuatan. Sholat itu menguatkan, zikir menguatkan, pasrah menguatkan. Zikir tidak hanya sekedar lantunan di mulut tapi benar-benar ingat pada tawakal bukan tawakal yang pasti. Tapi itu kasih itu kalimat tawakal cukup bagi Allah. Dan kalau kasbiola itu terjemahnya Allah aja. Kalau ya, udah Allah aja. Cukup bagiku Allah, yani Allah aja. Gua mau dibantu enggak? Allah aja. Itu namanya kasbiola itu. Oh, ini ada masalah berat gimana?
Apa aja? Apa itu? Jadi itu karena jadi sumber nih. Begitu jadi sumber nih, itu nikmat. Bahkan dikit 10 kali yang pakai sumber nih, itu kenikmatannya sudah kau rasakan. Kamu mau tidur, mungkin itu lepas. Nah, wow, ternyata. Oh, masih serius. Karena jadi sumber nih. Akhirnya jadi Islam sebagai sumber. Jadi sehingga praktek-prakteknya juga jadi sumber nih. Sujud itu luar, rukuk itu luar biasa. Karena ada kalimat Allah mengatakan aku ada antarubi kepada Musa rukuk, terus kepada Musa serahkan Musa, terus antarubi kalimat dan rukuk ini Ar-Rahman Ar-Rahim dan seterusnya. Ingatkan doanya Nabi Ibrahim, doa ini pada Nabi Ibrahim, nanti masanya itu makan saya saya untuk yang paling mengasih dan dia menikmati. Makanya terkadang para itu bukan fokus minta apa, tapi menikmati penyandaran kepada orang itu kenikmatan tersendiri. Ya, dia menyandarkan itu kenikmatan tersendiri. Berdiri kamu bisa memanggil oh, ya, 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 ya. Jadi ini banyak proses yang membutuhkan Islam sebagai sumber. Ya, itu sebenarnya setan. Tapi saya ini harus melakukan maka itu sudah budaya. Kalau data tadi kan saya itu menghiasi beberapa mereka. Tapi kalau ada persepsi tentang kok baik ini, kok baik itu, pastikan ini setan atau benar. Karena setan akan main di situ. Karena modus setan itu banyak. Sekitar 8, sekitar 7 utama, kan tidak banyak. Salah satunya meditasi. Meditasi itu menghiasi pikiran dan hati manusia agar yang buruk jadi terasa baik, terasa mudah, terasa nikmat. Yang baik terasa buruk, terasa gila, terasa enak, terasa putar, terasa nyaman. Itu namanya tas tas ya, ya, ya. Ada orang, oh, waktu pacaran seru kalau pacaran. Ya iya, kita yang tahu. Gitu. Sama dengan kenapa ini? Rumpu itu kan kalau bahasa Quran kok jadi berat. Nah iya, setannya masuk yang mau kabur. Itu terasa. Ya, dan itu perlu ditata, maka itu syaitan. Oh, ini setan nih. Termasuk kan ada di buku, di apa. Itu membentuk. Proses itu membentuk. Membentuk sekali. Membentuk sekali. Berikutnya nomor 6. Ya, latihan menikmati, menikmati, menikmati tidak. Kayak kalau nangis itu kayak udah kayak tampak nangis itu senang. Ini udah dinikmati, duduk dinikmati. Sekarang ada lagi, sekarang lagi viral tentang cara kurus dengan cara mendengarkan suara makan. Ada
Jadi kalau makan itu katanya jangan fokus makannya, tapi suruh dengerin suara sebagai kepingan. Jadi ada namanya makan menikmati makan. Jadi itu nikmatnya gitu. Dengan makan gini, beda nggak rasa? Nggak ada rasanya. Kalau kalau tahu cara minum kopi, ada minum kopi ke minum air putih. Hap, aku punya tetangga begitu. Ya Allah, Ji minum kopi Ustaz. Karena minum kopi kan air putih. Seru biar cepat habis. Minum kopi itu ada seninya. Dan itu kenikmatannya, seninya itu bukan kopi ya. Belum diminum itu. Itu baru pertama. Nggak diminum, belum minumnya tak. Itu artinya menikmati minum. Emang kayak gitu seninya. Nah, orang yang menikmati minum kopi, kopinya nikmat. Tapi kalau minumnya gelap, gelap. Jadi ibarat itu digelap jangan ada wah, 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 selesai. Tapi gini, oh, makanya ada istilah mantawal, mantawal, pakai sana wudhu, yang wudhu dan ihsan. Ihsan itu dia menghadirkan hatinya, kayak merasa lepas dosanya, merasa bersih anggota sebagai bentuk doa dan zikirnya kepada Allah. Jadi latihan menikmati, menikmati, menikmati ibadah. Kalau tilawah Quran makanya disunahkan tabar di bil Quran, bacalah dengan suara betul Al-Quran. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalu enggak ada. Pakai lagu yang suara enggak enak. Kalau lagunya enak, khusus Quran bisa di. Kalau suara enggak enak, nyanyi lagu tetap enggak enak. Tapi kalau Quran suara enggak enak, baca Quran asal lagunya enak, masih bisa menikmati. Silakan yang enak kalau baca Quran masih bisa dinikmati. Oke, nikmatilah semua itu sampai nanti ketemu kenikmatannya. Berdiri di hadapan Allah. Nek, apalagi baca ayatnya bisa dinikmati. Rukuk, sujud, sujud kedua, termasuk tilawah, termasuk zikir, luar biasa. Nah, jadi insya Allah dengan empat ini semoga kita bisa menikmati ibadah. Prakteknya gimana? Tadi saya sampaikan menikmati ibadah kan berarti ada ibadah yang amal dunia, ada ibadah yang bentuknya amal ukrowi. Yang amal ukrowi ada yang waktu atau gairu, ya udah dimulai dari yang waktu dulu. Itu maksudnya kita nikmati sholat, kita nikmati, kita nikmati saum, nanti kita lagi saum. Kita merasa nikmat dengan yang kita merasa nikmat dengan tilawah, naik-naik berzikir terus, lama-lama berapa? Kita menikmati bikin kopi, kita menikmati masak, masak dengan cinta, rasa mereka namanya. Enak nggak hasilnya? Enak sekali. Eh, ini konsep yang luar biasa, digunakan di banyak. Nah, kita terutama generasi baru hidup tanpa menikmati karena terlalu cepat apa makan cepat, kerja cepat, di jalan sehingga apa aja nggak ada nikmat. Makanya diperlukan untuk sejenak menikmati. Kan pagi berangkat, malam pulang, duduk sejenak menikmati indahnya kantor. Nah, duduk sejenak menikmati jalanan pulang. Itu baik untuk harmoni.
Sujud sejenak menaik anak. Sehingga bukan tiba-tiba, loh, kok jadi dia menikah? Kau nggak menikmati kehadiran anak. Konsep menikmati ini ada di makanan, di pengetahuan, di ibadah. Karena kalau kita hanya memiliki konsep itu, tapi yang lain juga punya konsepnya. Karena perkara yang tidak dinikmati meskipun nikmat, dia tidak ada rasanya. Pada dunia tidak hanya urusan output dikerjakan, tapi harus ada feedback, harus ada maintenance selera, dan lain. Mungkin demikian materi pada hari ini. Semoga menginspirasi ada pertanyaan apa saja. Oke, bentar, biar dibagi dulu, biar MC-nya diurut dulu. Ini nggak ada jamnya, jadi jam berapa sekarang? Kita. Oh, biar 11. Ya, memang. Apa? Itu aku coba tadi pekerjaan. Mari kita itu yang itu jadi di aku mampu. Waalaikumsalam. Kita berdiam dan kosong yang nanti saya belajar sedikit dulu bisa itu jadi saya benar-benar kayak kosong. Tidak saya seperti itu kalau baca itu apa tapi cepat jadi makhluk. Ya. Kalau langsung aja tuh, langsung aja. Jadi ini bagus kalau ada bisa ada untuk nanti kalau satu hanya keburu keburu ini waktu satu ayat dari itu melapis dan ayat tentang. Nah, proses memahami ayat fundamental supaya kita tidak menyimpulkan, artinya penyimpulannya keliru. Dan ayat itu kan pasti otak kan ini, oh ini maksudnya kan ada koridornya. Jadi bagusnya pakai mental, terutama yang tadi udah. Tapi ya sebagai ikhtiar bagus, ya semoga bisa lebih meningkat. Yang kedua, kalau sholat, kalau apa, kalau megang Quran, cepet-cepet itu apa, tapi jadi cepet-cepet. Kalau enggak harus megang Quran. Boleh megang Quran asal tidak sampai membuat gerakan menjadi banyak. Nah, ini dari ribet ngurusin Quran yang salah misi taruh satu lagi jadi. Kalau bisa pakai baca itu mungkin akan lebih enak karena ada kebaikan. Memang ada beberapa orang yang ada kebiasaan apa gitu. Begitu lambat lupa. Ya.
Makanya memang kalau apa itu kalau bisa tuh ritmenya ya agak disesuaikan sholat. Kalau ritme cepat dipakai sholat kan jadi nggak bisa karena sholat agak lambat. Cuman harus diakui tapi kalau menjalankan taman harus cepat memang. Jadi minimal punya otak punya dua kebiasaan. Pas taman cepat, pas lagi punya tartiban sendiri dia memang terkadang ngulang pakai tartiban supaya dibagi sholat. Karena kalau enggak nanti imamin lompat nanti. Karena kalau enggak dia lupa. Oke, terus tadi sehingga bisa dinikmati. Tapi kalau dari situ kita maksudnya mau kita itu bukan dari situ apa teorinya gitu. Kan kalau itu kan teori diajukan sama Pilihan kan tentang menikmati hidup. Lebih tepatnya supaya orang sekarang itu nggak sampai cepat sekali hidupnya sampai nggak ada nikmat-nikmatnya. Bahkan sampai nggak pernah ngerasain nikmatnya makan. Saking cepatnya makannya diburu-buru kan. Tadi bos mau makan, weh siap makan diburu-buru, nyobain diburu-buru, semua diburu-buru. Nah itu yang dikritik sama ya seperti yang makanya disebutnya tolong berhenti sejenak. Berhenti itu pas makan sendiri bos, aku makan, ya, aku nikmati makan. Hanya kalau bahasa agama boleh diapain. Nah kalau untuk ibadah gimana? Nah di amal-amal mubah berhenti sejenak itu bisa jadi teori. Misalnya, kalau misalnya kan kita makan kan ada dua pilihan. Kita makan dua orang terus selesai terus ngapa-ngapain lagi atau kedua kita makan. Itu namanya berhenti sejenak. Akhirnya kan kita bersyukur, alhamdulillah bisa makan, masih bisa makan. Itu kan memberikan makna atas tindakan makan itu kan harus berhenti. Kalau enggak nggak mungkin bisa makna itu. Itu bisa dibacakan nafas ya jangan. Bahkan menjelaskan nafas itu satu biji nasi itu suruh maknanya supaya syukurnya dari biji nasi bukan dari satu suap. Saya itu pernah datang satu kiai di Jepara. Sananya itu latihannya gimana? Latihannya dia jadi Kak, pas makan itu satu nasi itu kita tafakuri. Ini nasi bisa sampai ke piring saya ini gimana? Kenapa tiba-tiba ada pedagang yang membeli dan sisa panjang? Ini ada angin, ada sehingga satu biji nasi itu terasa tinggi nilainya. Syukur ada, maka jadi menghargai dan lain. Nah kalau untuk ibadah berarti sejenak itu maknanya kamu ibadah jangan ngebut. Ngebut itu kan tidak dianjurkan. Baca Quran juga jangan ngebut, sholat juga jangan ngebut, zikir juga jangan ngebut. Itu pertama jangan ngebut. Kedua, ada jeda di antara satu dengan yang lain. Itu di prakteknya di terawih, terawih istirahat. Kenapa kok ajarannya terawih istirahat? Karena kalau salam bangun, itu terengah-engah. Tapi kalau ya saya duduk dulu, terus nanti ada terasa ritme yang bisa kita lakukan. Paham ya? Sama dengan yang lain. Baca Quran ngebut, kira-kira bisa menikmati tidak? Ya, bisa. Jadi baca Quran ditadaburi, tartilan bisa dinikmati. Makanya antara tartilan dan ditadaburi dengan proses khataman itu juga berbeda sama satu yang lain. Kalau khatam memang dikubur, fokusnya khatam. Tapi kalau tadaburan, fokusnya kenikmatan dan makna. Memang beda-beda tuh. Demikian. Kalau apa namanya seperti tumanina itu juga bagian dari itu. Ya, teman itu kan teman. Teman itu kan enggak memang bagian dari tidak.
Teman waktu badan tenang, itu hati ditenangkan. Jangan goyang, yakni menghadap, jangan kemana-mana, apalagi berpaling. Itu namanya hatinya nggak tenang. Terus jangan kemana-mana, jadi jangan pikir sana, pikir sini, resah sana, resah sini. Badan ditenangkan, hati ditenangkan. Fokus pada Allah. Itu prosesnya. Moga Bu. Pak, makasih banyak. Pak, kan udah beberapa kali informasi ya. Itu memang dia dalam jadi mungkin Mbak, ya kita kalau terawih itu 21 ya, kita cepatnya kita apa? Jam 7 sampai jam 8 kurang seperempat itu sudah sholat banyaknya. Jadi tidak ada jadi apa yang satu dan iya, ini yang saja hari ini kita tidak kita harusnya apabila yang jadi rumah sebagai lima tahun bagaimana yang terjadi dengan kalau dengan itu menyama Iya, ini memang itu budaya. Karena budaya kalau bagi pelakunya merasa sudah mengikuti syarat rukun salat, dianggap sudah mengikuti otomatis. Subhanallah, udah dianggap ya. Kalau ibadah kan agak subjektif kan, kalau dia merasa sudah mengikuti syarat rukun, ya sudah diterima. Tapi juga tidak sedikit orang yang memberikan komentar, kayaknya nggak ada pada subhanallah, termasuk langsung bangkit kan, subhanallah baru bangkit, subhanallah baru bangkit. Tapi ya ini kan memang hal yang hanya Allah yang ukur. Ya semoga sih diterima walaupun cuman yang kedua baiknya kalau usul saya sebaiknya kalau memang katakan kalau ini pilihan, kalau memang kemampuannya memang gak mau nantinya sholat semampunya, kan gak harus juga 21, gak harus juga 23, juga gak harus 11. Udah salat aja 3 rakaat. Ya, jadi ini namanya formalitas agama dihadapi dengan keterpaksaan menjalankan. Jadi tetap 23, tapi dikebut karena dia nggak mau kurang dari 23 karena dianggap kurang, tapi tidak mau kalau kelamaan. Jadi yang dipaksa itu mirip. Dia nggak mau harga mahal, ya kan? Maunya murah, tapi nggak ada aneh. Jadinya ya udah segini aja. Yang penting ada. Kira-kira gitu. Nanti kalau salah satu teman-teman, kalau memang tidak sanggup selama itu sebanyak nah, sholatnya 2 rakaat atau sama 3 atau bahkan 2, 3 aja di 3 rakaat. Itu yang duduk yang duduk 3 rakaat. Tapi yang benar banyak selalu banyak tapi benar. Yang buat kayak itu ya paham ya. Jadi mungkin ibu bisa terapkan ke masjidnya. Kalau sama-sama harus memang waktunya tidak boleh bisa dari saja, mendingan dikurangi aja jumlah orang. Itu lebih baik. Atau nggak apa-apa atau enggak aku harus 23 karena bisa jadi kan ada yang mau dikurangi ada yang mau. Ya udah resikonya jangan sampai nggak tomak yang membuatnya sampai pol tadi.
Ya, itu ada coba di beberapa pondok kalau kiai yang memang benar juga ada turunan binanya. Tapi kalau anak muda emang tapi ya udah satu manina udah subhanallah. Ya memang ya itu agak subjektif kan ya. Ya bagi pelakunya udah satu manina ya insya Allah satu. Oh, ya tadi saya katakan bagi pelakunya itu sudah bisa ini aja. Mereka menanggapnya bisa. Yang lain menganggap biasa. Tapi memang ya itu tidak tinggal opsi. Ya kalau saya nyarankan berimbangnya memang harus 23 ya tolong jangan terlalu kurang. Tapi kalau nggak bisa kalau lama-lama dikurangi. Dan di mata sapinya juga boleh, kurang bentuknya juga bukan nggak wajib daripada bentuknya begitu. Oh, oh ya, ya itu tuh yang udah biasa. Nah, ini sudah berapa tahun begini? Biasa, sudah berapa tahun? Hmm. Pertama, apa sih? Mengalami seseorang yang ya termasuk kecerdasan spiritual di hasil orang cerdas spiritual maka dia akan bisa mendapatkan sampai masuk ke tubuhnya dia akan bisa mendapatkan kalimat karena masuk spiritual dia bisa akses maka dia bisa menikmati karena kalau dia nggak cerdas spiritual dia bisa dinikmati itulah seorang yang bisa dulu spiritualnya akan cerdas dia nggak bisa apakah kenikmatan spiritual ini eh, ketika orang dalam musibah bisa dipertahankan. Justru orang tertentu lebih mendapatkan kalimat sekarang secara ujian. Tapi jumlah orang tertentu kenikmatannya bakar nih itu tidak itu. Itu makanya ya, itu potongan kita bisa bersyukur. Kalau potongan syukur ya, memang teaternya itu lah kenikmatan terbaiknya. Kalau potongan sabar, pas pada kalian malah kacau, jadi potongan sabar. Berarti kesabaran dan kenikmatan. Nah, tapi sebenarnya pada misalnya setiap orang bisa mengakses keluarga kerugiannya untuk tetap menikmati ibadah waktu berlipat dan menikmati beda waktu berlipat. Jadi masing-masing orang punya porsinya masing-masing. Nah, kalau ditambah mantapkan, maka nanti bisa balance. Syukur ya dinikmati, sabar yang dinikmati. Kalau sabar kenikmatan, rasa syukur juga kenikmatan. Dan sudah naik kelas mencintai tujuannya itu tujuan cinta dan itu Allah berikan kepada kita dikirnya dikir cinta bukan dikir bukan dikir orang yang berharap tapi dikir orang yang mencinta kepada Allah ini juga
Udah lebih lagi, kalau itu setiap untayan kalimat itu bagi dia luar biasa. Itu yang wajar. Jadi wajar bulu-bulu itu tanda orang yang boleh melakukan itu. Wajiran itu ada tiga sebab wajiran. Kenapa kok bisa bergetar? Pertama takut. Bagi orang yang posisinya takut. Kalau masih banyak kemaksiatan, itu juga orang takut. Jadi kisah gimana? Itu sekarang lagi banyak musibah. Kedua, bergetar karena apa? Oh ya, dunia kan ingin bertemu Allah. Itu juga bergetar kalau disebut Allah. Karena dia ingin segera atau bergetar karena cinta. Dia bergetar karena cinta. Nah, itu bagian masing-masing di orang Allah. Masih ada. Saya mau tanggal dan tentu dengan kecepatan berarti seringnya itu mampu dicepatkan. Tidak tahu menjadi mati karena penonton itu terlihat mana kalau kita ikuti ketebalan tiga bahan jadi kita bagi orang dia di awal jadi kemana tidak dibantu balik dan triknya kita mampu dengan baik bagaimana jadi hal itu. Pertama sekali imam kita, makanya kenapa dalam hadis imam itu tetap bukan bukan dari setiap namanya imam rawatib, imam yang ada di setiap orang. Nah, melalui ritme ada bisa menjawab kita ini bacanya sampai sekolah atau sekolah karena ada ritmenya. Begitu nggak ada ritme, jadinya bisa berjalan. Kita seperti kita masukkan burung, kita lamain, ternyata ia kata saya langsung dia sedikit. Jadi pertama, kenali itu pertama. Kedua, kalau saya kenali maka satukan hatinya. Nah, bab ini antara pelan sama cepat itu bab seni. Ya sedikit, tentu tidak pasti. Tapi saya bisa berikan ilustrasi. Lagu itu kan ada dua tempat, empat tempat. Yang lambat yang mana? Yang empat tempat. Yang dua tempat ini cepat. Tempo. Nah, sekarang mau nanya, yang bisa dinikmati, yang 24 atau 24? Jadi tergantung situasi. Kalau situasi senang, 24 lebih sudah. Nah, hemat kan? Karena pas lagi training. Tapi kalau pas lagi malam minum kopi, enak kan? Enak hemat. Jadi ibadah tidak ada. Maksudnya baca Al-Quran tidak. Baca Al-Quran orang cepat bisa menikmati. Orang lambat bisa menikmati. Ini tergantung situasi. Sudah itu kan termasuk juga bacaan. Ya, bisa dinikmati. Hudaybi lambat. Ayo cepat. Nah, ngikuti ritmenya imam. Itulah gunanya. Imam itu harus jelas. Bukan imamnya nggak jelas. Jadi siapa imamnya itu? Nah, nanti kita kebiasaan. Dari itu saya kecil kalau kita di masjid terminal itu, saya kecil. Kita juga lupa. Nah, ini emang itu konsekuensi. Kalau bicara orang kita. Nah, itu kedua ya. Jadi akan ikuti ketika. Nah, kalau kita tidak tahu, maka kamu ambil yang sedang. Jangan terlalu cepat, jangan lama. Mari ketinggalan jadi langsung itu. Karena itu hal yang tidak itu yang diterima. Tidak jadi tidak izin. Nanti ketinggalan enam, kalau dua kali bisa batal. Jadi ini memang pikir rumit. Pikir rumit itu karena kan yang bertemu dengan rukunya imam kan dapat satu kali.
Tapi itu kan konteksnya konteks awal rokaat. Berikutnya kan enggak. Ya, tapi kalau fatihahnya imamnya cepat, ketemu ruku ya ketemu rokaat. Meskipun fatihahnya cepat. Ya. Karena kalau dipaksakan jalan, bisa batal jamaah. Kalau dua kali nggak ikut imam, batal jamaahnya, batal sholat yang bisa Allah. Batalnya itu tanpa kalau sholat ya batal sholatnya batal jamaah itu. Kalau batal karena bila batal jamaahnya batal semua. Nggak batal sholat. Berarti engkau sudah nggak berjamaah sejak ketinggalan tadi. Meskipun sholat engkau terus. Kalau Syafi'iyah ketinggalan dua batal jamaah ini batal sholat.